Oke, hai semuanya, selamat datang kembali dan teman-teman kita akan kembali melakukan analisa pada koin yang sudah Anda request dan di video ini juga sekaligus akan memberikan signal trading buat Anda di time frame 1 jam ya. Kita akan analisa dari daily sampai dengan 1 jam, daily dan 1 jam teman-teman ya. Dan saya akan memberikan signal trading pada time frame 1 jam dan juga nanti signal ini akan kita posting lebih cepat di dalam grup Telegram. Sehingga kalau Anda pengen dapatin signal lebih cepat, silahkan bergabung ke dalam grup Telegram kita. Feel free buat Anda untuk join ke dalam grup Telegram karena juga gratis. Oke, kali ini requestnya datang dari Zevra Gaming, teman-teman, ya. Dan requestnya adalah request koin multi-bit. Saya sanggup 40% di sana. Tolong bahas koinnya. Oke, kita akan bahas tentang koin multi-bit, ya. Koin ini saya tidak pernah trading dan sebelumnya saya tidak tahu tentang koin ini, teman-teman. Jadi kita masih buta banget. Tapi sebelum saya bikin video ini, tadi saya sempat melihat sekilas tentang koin multibit ini. Jadi dia bukan termasuk meme coin, dia memang ada utility-nya, ada fungsinya ternyata ya. Tapi ya kenapa bisa nyangkut sampai 40%, kita coba anti analisa ke dalam chartnya, teman-teman. Dan juga mungkin sekelas nanti kita akan lihat dari CoinMarketCap dan juga CoinGecko. Jadi lebih detailnya kurang lebih seperti apa. Tapi tidak akan terlalu panjang. Saya hanya singkat saja, ya. Oke, tapi sebelum itu, teman-teman, saya akan bawa Anda untuk menonton video yang satu ini. Silakan. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya 1 kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya 1 kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, semuanya di layar sekarang sudah muncul. Jadi ini adalah koin MUBI atau multi-bit, teman-teman ya. Dan di sini saya menggunakan time frame 1 hari dan juga exchanger-nya namanya HTX untuk sebagai acuan dari pergerakan harga koin ini ya. Jadi dia belum ada di Binance, jadi kita menggunakan HTX, teman-teman ya. Oke, kita lihat dari pergerakan harganya ya. Dan ini pergerakan harga time frame daily, teman-teman ya. Dan Anda bisa lihat ini sebenarnya ada penurunan yang cukup lumayan dalam di koin ini ya. Lihat, luar biasa ya. Dia dropnya panjang banget, teman-teman ya. Kalau kita lihat price range-nya ini
berarti sempat sentuh ATH-nya di sekitar 0,5, saat ini di 0,0035 ya, jauh banget ya. Dan turunnya sudah 90% lebih ya. 97, 98, 99% antara itu penurunannya. Jadi koin ini sepertinya sudah tidak begitu diminati. Dan kita akan cek dari, saya akan buat teman-teman untuk melihat dari CoinMarketCap. Di CoinMarketCap volume totalnya aja untuk market cap-nya itu cuma di 3,41 juta dolar. Lalu kemudian untuk volumenya ada di 2,04 juta dolar ya. Dan secara peringkat ini peringkatnya ada di 1479. Jadi bagaimana dari sisi market cap-nya? Nah, dari sisi market cap-nya ini memang sangat rendah, teman-teman ya. Kalau masih ingat dulu kita sering infoin ya, bahwasanya market cap itu paling tidak 1 billion, lalu kemudian volume minimal juga 100 juta dolar ya. Dan ini jauh di bawah yang kita rekomendasikan ya. Lalu untuk Multibit sendiri ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Multibit is the first ever dual side bridge ya, design for easy cross network transfer between BRC20 dan juga ERC20 token ya. Jadi fungsinya itu lebih kepada network transfer ya. Detailnya saya tidak pelajari teman-teman. Nanti mungkin bisa pelajari kalau memang Anda mau mendalami koin ini ya. Lalu di CoinGecko juga kita lihat di bagian kategorinya nih, dia tidak ada kategori meme ya, kategorinya BRC20 dan juga inscription ya. Nah, saya nggak ngerti itu apa, jadi kalau misalnya Anda mau pelajari lebih dalam, boleh dibuka apa itu inscription ya. Chain-nya ada 3 ya, ada ekosistem, lalu kemudian ada BNB chain, dan ada Polygon ekosistem ya. Jadi untuk chain-nya sendiri dia ada bagi 3 teman-teman, oke? Nah, itu sekilas lah tentang koin Multibit. Nah, kalau melihat pergerakan time frame daily ini, sebenarnya koin ini sempat hits di awal-awal waktu dia muncul ya, tapi pergerakan dia itu sampai sekarang terus-menerus mengalami penurunan. Dan dia listing di HardX itu 2023 Desember ya. Desember 2023, dan sejak saat itu terus-menerus mengalami penurunan ya di time frame daily-nya. Sebenarnya kalau udah tahu koinnya seperti ini, ya apa yang user Jeffrey ini harusnya jangan masuk ke dalam koin ini lagi ya, karena koinnya tidak menunjukkan perform yang baik masalahnya ya. Oke, dan infonya kan nyangkut 40% ya. Berarti kalau dari 0,003 ini, berarti dia nyangkut kurang lebih, berarti dia buy kurang lebih ada di, oke, teman ini berarti buy ada di kurang lebih sekitar 0,5 something kali ya, mungkin ya. Coba kita lihat ya. Kalau misalkan di sekarang di 40%, ya benar ya. Berarti kurang lebih di ya 0,005 ya, 0,005 something ya, ada kurang lebih di angka itu. Berarti Anda buy di angka 0,005. Oke. Saran saya sih untuk koin ini sih, kalau memang Anda mau hold ya, ini jangan terlalu tinggi-tinggi ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda mau buy koin ini, berdasarkan historinya sih kan dia tidak pump tinggi-tinggi amat ya. Jadi Anda bisa, coba ya kita lihat ya, seandainya dia terbang lagi, maka ini batas atasnya itu ada di area sini. Nah, ini strong banget loh di sini loh. Ya, karena di sini ada 2 candle daily yang sebelumnya terjadi rejection ya, dan dia strongnya di 0,007. Nah, saran saya adalah kalau harga koin ini sudah naik ke 0,005, ya sudah PEP, balik modal, terus Anda pengen profit di koin ini, maksimalnya hanya sampai 0,007. Ya, artinya 0,006 something atau mendekati 7, ya udah harus dijual, ya. Jangan terus ditahan, karena, again, perform coin ini tidak begitu bagus. Kita bisa lihat dari time frame besarnya, ya. Jadi mesti waspada, oke? Nah, ini dari time frame daily, ya. Jadi yang ada teman yang sudah nyangkut 40%, kalau kita lihat sih ya, misal, ya biasanya kan pergerakan kripto itu kan di pertengahan tahun kan kurang bagus, tapi menjelang akhir tahun biasanya mostly naik ya. Jadi kalau kita bicara mostly naik, maka kita berharap ini di akhir tahun ini bisa balik modal paling tidak ya, bisa kembali ke 0,05. Dan kalau misalkan mau cari profit di koin ini, itu maksimal hanya di 0,007 ya. Jangan lebih dari itu ya. Kalau lebih itu ya udah, Anda bisa nyangkut forever nanti di sana koin ini ya. Oke, ini dari time frame daily, dan saya akan bawa Anda untuk ke time frame 1 jam, dan ini akan jadi time frame di mana
kita memberikan signal trading buat Anda ya. Dan signal ini adalah signal time frame 1 jam ya. Oke, kita masuk ke yang 1 jam dan kita akan lihat ya. Ini saya hapus dulu yang ini, hilangkan dulu ya. Oke, kita hapus dulu ini. Kita buka yang 1 jam. Nah, pergerakan saya sempat lihat ya, pergerakan 1 jam koin ini nih agak gimana ya? Menurut saya kurang bagus ya, teman-teman ya. Biasanya cat-cat yang model seperti ini cat-cat yang dia punya market cap itu tidak besar ya. Dan betul kan, koin ini tidak besar market cap-nya. Jadi dia dalam satu candle itu bisa terjadi rejection, baik rejection ke atasnya maupun rejection ke bawahnya ya. Contohnya nah, ini bisa lihat ya. Di koin ini udah sempat naik, terus kemudian turun langsung begini ya. Terus turun tajam, naik lagi. Jadi banyak sekali ekor di dalam candle-nya. Dan ini time frame-nya 1 jam loh. Kalau time frame kecil, dia seperti ini. Misalnya time frame 5 menit, 3 menit seperti ini masih wajar. Tapi kalau time frame besar, dia seperti ini. Berarti mostly koin ini sih tidak terlalu besar. Dia punya volumenya ya. Tidak terlalu gimana-gimana ya. Dan lihat ya teman-teman, lihat. Ini banyak sekali ekor candle-nya ya. Biasanya candle-candle seperti ini hanya saya ketemu itu kalau misalkan ada di time frame kecil untuk koin-koin yang market cap-nya yang agak lumayan besar. Belum besar ya, kalau yang besar masih bagus ya, tapi kalau yang belum begitu besar, biasanya candle-nya akan seperti ini. Tapi ini time frame 1 jam ya, jadi ini tidak begitu oke sih kalau menurut saya ya. Oke, kita langsung ke bagian analisanya langsung ya, dan kita tarik besarnya dulu, kita akan lihat pergerakan ininya. Kurang cantik ya, dia punya pergerakan itu kurang oke gitu loh ya, teman-teman ya. Kurang mantap gitu untuk kita membuat market structure-nya. Dan ini mostly sideway ya. Mostly sideway, di sini ada penurunan, terus kemudian di sini sideway ya. Jadi kalau kita lihat di time frame 1 jam, ya coba kita bikin dulu ya. Coba kita bikin seperti ini aja deh. Kita ambil dari sini aja ya. Ini kan dia naik nih, naik, turun ke sini, naik lagi. Nah, ini dia bikin pergerakan naik, terus kemudian di sini, lalu ke sini, ya, dan akhirnya break lagi. Breaknya bisa ambil di sini aja, di bawah, ya. Lalu ini sudah membuat yang lower high, ya. Lalu kemudian, nah ini benar-benar agak bingung ya. Dia punya struktur marketnya itu kurang bagus gitu ya. Benar-benar kurang bagus banget. Pada time frame 1 jam loh ya, tapi begitu ya. Oke, secara market structure ini sebenarnya sudah membuat tren turun ya, karena ada 2 gunung yang turun ya. Di sini ada lower high di sini, ya bagian sini ada lower high-nya ya. Lalu kemudian di sini juga ada lower high ya. Lalu ini kebentuknya di bawah sini ada lower low ya. Dan harusnya sih kalau berdasarkan market structure ya, ini bahkan bisa membuat lower low yang terbaru ya. Kalau berdasarkan, sorry, ini bukan lower high ya, ini lower low ya. Kalau berdasarkan market structure, ini akan membuat lower low yang terbaru ya, kalau berdasarkan market structure ya. Tapi pergerakan koin ini kan agak sulit ya teman-teman ya. Lihat, pergerakannya ini agak kurang bagus, kurang cantik juga untuk di market structure-nya ya. Jadi agak sulit juga mengikuti dari sisi market structure ya. Sekarang kita lihat ya pergerakan dia ya. Saya juga menggunakan ada 2 indikator di sini. Yang satu adalah simple moving average yang 365 dan juga satu lagi itu adalah exponential moving average yang 21 ya. Jadi dari 2 moving average ini sebenarnya tanda-tanda market ini menuju kenaikan ya. Dan di time frame yang 1 jam ini kalau kita mau ngambil yang pendeknya, kita bisa lihat di sini ada pergerakan yang sebentar, ini turun, kemudian ini, nah dia berusaha nge-break area ini nih. Berusaha untuk nge-break area ini, ya. Jadi di sini terjadi penurunan, ya. Di sekitar sini, ini benar-benar yang kecilnya, ya. Kita ambil yang kecilnya. Ini terjadi penurunan seperti ini, ya. Lalu kemudian di-break di sini, ya, dan berusaha untuk naik. Nah, di sini dia berusaha untuk naik, ya. Dia mudah-mudahan bisa lewatin posisi ini, ya. Nah, artinya kalau misalkan kita mau trade pada koin multibit, mau ambil keuntungan sesaat di sini, koin ini di time frame 1 jam, maka cenderung sebenarnya ini kuat di, ini lebih ke sideway sih. Ini gambaran besarnya sideway loh, teman-teman. Ya, kita bisa lihat, yang gambaran besar ini sideway, dan ini hampir turun melewati lower low-nya,
Jadi ada possibility ini market memang bisa naik di sini ya. Jadi kalau misalkan disuruh untuk melakukan trade pada koin ini, saya mungkin akan pasang posisi long pada koinnya, tapi tidak akan mengharapkan profit yang terlalu besar. Ya, again karena dia naik dikit turun ya. Jadi ini tidak akan terlalu besar ya. Oke, mungkin dia bisa passing area sini, tapi mungkin sekitaran sini sudah harus TP ya. Jadi tidak akan bisa terlalu besar, teman-teman ya. Dan koin ini sebenarnya cukup berbahaya karena kalau pergerakannya seperti ini, maka peluang kalau kita bicara trading itu kan bicara apa ya? Bicara probabilitas ya. Nah, probabilitas kita untuk TP dengan probabilitas kita untuk kena SL ini lumayan sama-sama imbang ya. Kalau kita kasih persentase ini bisa 55-45 ya. Jadi probabilitas untuk tren naik itu 55%, tapi di saat yang serupa juga dengan langsung bikin candle turun, itu bisa juga langsung. Jadi makanya saya bilang nih probabilitasnya juga 45% langsung bisa membuat tren turun dan langsung hit SL, teman-teman. Ya, kalau memang misalkan Anda mau masuk untuk trade di future trade untuk koin ini, ya, kalau spot saya tidak sarankan, ya, jangan beli koin ini. Ya, jadi kalau Anda mau beli koin ini, better jangan. Banyak koin lain yang masih lebih bagus performnya yang bisa Anda beli. Jadi kalau spot Anda mending abaikan. Ya, tapi kalau untuk future, Anda mungkin masih bisa mempertimbangkan, tapi tidak terlalu gede. Ya, again, tidak terlalu besar. Dan probabilitasnya hanya 55%. Jadi saya sudah sampaikan di awal, untuk koin ini probabilitasnya tidak terlalu besar. Ya, TP-nya sendiri juga tidak terlalu besar, dan peluang untuk SL-nya itu bisa di 45% dari signal yang saya berikan ini. Ya, oke, kalau misalkan kita mau trade tetap ya misalkan ya, maka based on market structure di sini kita harus ngambil posisi long ya. Sekarang ada di bawah lumayan, jadi kalau kita ambil short-nya aja, pendeknya aja, sorry bukan short ya, pendeknya aja, maka kita bisa ambil posisi yang area sini, karena ini di sini juga cukup bagus bertahan dia, jadi kita bisa ambil area sini, bawah sini, lalu kita hit di atas sini ya. Dan kita buka setup-nya ya. Sorry, ini saya geser dulu teman-teman ya. Kita buka setup-nya ya. Nah, setup-nya sudah muncul teman-teman ya. Again ya, ini tidak bisa terlalu besar ya. Jadi misalkan kalau kita mau trade, maka signalnya adalah seperti ini teman-teman ya. Ini adalah signal untuk koin multi-bit ya. Signal MUBI ya. Kalau di sini bahasanya MUBI ya. Signal untuk koin MUBI ini untuk entry price-nya. Ya, oke, kita bicara probabilitas dulu ya. Probabilitas ini di 55% long ya. Lalu untuk entry price-nya ya, itu range-nya ada di kurang lebih 0,00357 sampai dengan kalau saya bilang ini bisa di 342 ya. Memang range-nya cukup besar ya. Jadi area entry-nya juga cukup besar teman-teman ya. 0,00342 ya. Ini area entry-nya ya, saya taruh di bawah biar kelihatan. Lalu kemudian untuk area SL-nya menurut saya ini paling oke kita taruh di bawah ini ya. Jadi ini bisa, ini kalau hit bawah maka kita ambil di SL di 0,0033 sebentar. Cek dulu di sini ya. Ini areanya. Oke, bisa di bawah sini aja teman-teman ya, bisa di bawah situ ya. Kita taruh aja misalkan di 0,330 aja kali ya. Oke, 330 aja. 0,33 berarti di sini. Ya, SL-nya di 0,3. Ya. Nah, untuk TP-nya, oke, seandainya kita masuk di posisi sebelah sini, ya, katakanlah kita posisinya long, ya, saya ambil agak bawah dikit lah ya, mungkin di sini kali ya. Oke, di tengah-tengah sini deh contohnya aja teman-teman ya. Dan saya stop loss di 330 di sini, area sini saya stop loss. Ini benar-benar pendek sih, pendek dan agak high risk ya teman-teman, jujur aja. Saya kurang begitu pede sih kalau yang satu ini. Ya, misalkan kita ambil di rasionya 1:2. Nah, maka hanya bisa TP di kurang lebih
Nah, di sekitaran sini aja, ya, 0,0387. Ya, ini area TP-nya, ya. Ini SL di sini, TP-nya di tadi 0,00387. Kalau ini 330, ya. Oke, jadi ini adalah signal untuk koin MUBI, ya, teman-teman, ya. Tapi again ya, probabilitasnya hanya sekitar 50% untuk koin ini di signal long position, ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk, ingat jangan terlalu besar, karena koin ini juga sangat volatil bahkan di dalam time frame 1 jamnya, karena market cap-nya tidak begitu tinggi, ya. Jadi saran saya Anda mesti aware ya untuk koinnya, dan kalau memang harus hit stop loss, ya probabilitasnya menurut saya 45%, maka ya sudah, berarti harus kena stop loss dan ya udah harus hilang di situ, ya. Jadi Anda harus ini ya, wise ya teman-teman dalam trade di dalam posisi long di koin MUBI ini. Kalau lihat kurang gitu oke dari chartnya, maka Anda boleh stop loss saja langsung tanpa harus hit di bagian stop loss yang saya berikan, ya 0,00330. Dan jangan gunakan leverage terlalu besar, ya. Jadi harus atur minimal loss-nya itu hanya maksimalnya, saran saya hanya 2% dari total modal Anda. Ya kalau bisa malah 1% aja. Oke? Oke, itu aja mungkin dari saya untuk koin MUBI ya buat tadi teman atas nama Jeffrey Gaming ya. Sorry, Jeffrey Gaming ya. Untuk teman tuh atas nama Jeffrey Gaming, jadi itu adalah saran saya di time frame yang daily. Lalu kemudian untuk 1 jam buat Anda yang pengen trade di future market, ya seperti ini signal yang saya berikan. Ya, oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja untuk analisa kita kali ini. Kalau Anda punya koin yang pengen dibantu analisa, atau Anda mungkin sedang nyangkut di berapa persen, info aja, nanti saya akan bantu Anda untuk melakukan analisa pada koinnya, dan juga akan memberikan suggest dari saya sendiri, ya artinya penilaian dari saya terhadap koinnya dan juga terhadap posisinya saat ini. Ya, oke, dan saya selesai teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.